Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama di program Jamaahnya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita sekalian. Pemirsa, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema, kesatuan iman mendatangkan mujizat. Dan sudah hadir di studio Bapak Pendeta Victor Yuda Nugraha dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Kita akan temui beliau. Selamat pagi Pak Yuda. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Buat Pak Victor, terima kasih kehadirannya. Dan pemirsa, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk memuji Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selamat menyaksikan. Dan telah
pemirsa, pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema kesatuan iman mendatangkan mujizat. Silakan Pak Victor. Shalom, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. Dan kemudian kita sambung di ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita akan lompat di ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Puji nama Tuhan. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang menginginkan sebuah mujizat. Semua orang menginginkan adanya mujizat terjadi di dalam hidupnya. Saat kita mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, maka kita pun rindu mujizat itu datang dan menyembuhkan kita. Saat kita ada dalam sebuah problem masalah yang menurut orang itu sangat sulit, maka ada sebuah kerinduan di dalam diri kita bahwa masalah itu segera berlalu dan rindu adanya mujizat itu segera dinyatakan. Nah, bacaan kita pun sama, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan, pemirsa yang dimanapun Anda berada, orang lumpuh ini pasti mengharapkan adanya mujizat kesembuhan bagi dirinya. Sekian lama orang ini tidak bisa berjalan, orang ini lumpuh. Dia mengharapkan adanya mujizat terjadi di dalam hidupnya. Dan dia berusaha mencari kemana-mana untuk datangnya mujizat kesembuhan ini. Namun yang menarik, ketika orang ini mendatangi Yesus, si lumpuh ini tidak bisa datang sendirian. Si lumpuh ini membutuhkan orang di sekelilingnya yang harus menopang dia supaya bisa menjumpai pribadi Yesus. Nah, di dalam bacaan kita, Tuhan Yesus sangat-sangat menghargai akan bantuan, akan pertolongan dari rekan-rekan si lumpuh ini. Dan tercatat di ayat yang kelima dalam bacaan kita, ketika Yesus melihat iman mereka, dikatakan iman mereka, iman yang diperhitungkan Yesus di sini tidak cuma iman dari si lumpuh, tidak cuma iman dari si lumpuh yang mengharapkan adanya mujizat terjadi, tetapi juga iman dari orang-orang yang ada di sekelilingnya yang siap untuk menolong dia. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bahwa kesatuan iman itu
sangat-sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Untuk mujizat itu datang tidak cuma sekedar iman dari si orang yang sedang mendapatkan persoalan dalam hidupnya, tetapi juga iman yang ada di sekelilingnya pun Tuhan boleh memperhatikan itu. Dan mari kita mau belajar akan hal ini. Apa yang bisa kita pelajari dari iman rekan-rekan si lumpuh ini? Yang pertama, orang-orang ini mau melepaskan egonya. Mereka punya keinginan masing-masing. Saya yakin dan percaya orang yang menggotong si lumpuh ini pasti punya pemikirannya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi yang menarik adalah demi untuk mendapatkan kesembuhan si lumpuh ini, mereka rela melepaskan egonya. Mereka punya satu tujuan yang sama. Inilah iman yang kita wujudkan secara bersama-sama. Haruslah sebuah iman yang memiliki sebuah kesatuan. Adanya satu tujuan yang sama, titik fokus yang sama, yang harus bersama-sama untuk diraih. Yang kedua, selain melepaskan ego, ada perasaan rela berkorban. Rela berkorban artinya mengesampingkan kepentingannya, rela untuk menolong si lumpuh ini. Mereka rela untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kita bisa lihat kisah ini. Saat mereka menggotong orang lumpuh ini, situasi yang terjadi tidak clear. Artinya tidak dalam situasi yang enak. Banyak orang berkerumun di sana, sehingga mereka harus memutar otak bagaimana supaya si lumpuh ini bisa langsung menghadap ke Yesus dan mendapatkan sebuah kesembuhan. Akhirnya mereka berkorban. Mereka rela menggotong si lumpuh ini naik ke atap. Mereka rela membongkar atap itu. Bahkan mereka rela menurunkan si lumpuh ini dari atap. Mereka harus berjerih payah, berjerih lelah. Artinya harus ada sebuah sikap atau spirit rela berkorban untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Itu adalah hal yang penting untuk bersama-sama kita ingat. Di dalam iman yang bersama-sama, iman yang kita wujudkan bersama dengan komunitas kita, haruslah ada sebuah sikap untuk kita mau berkorban. Dan yang ketiga yang penting adalah punya satu tujuan yang sama, yaitu tujuannya iman itu berfokus kepada Yesus. Kita harus percaya adanya kuasa Yesus yang bisa menyembuhkan, yang bisa memulihkan, yang bisa mendatangkan mujizat yang demikian luar biasa. Bagaimana dengan kita semuanya? Pemirsa yang ada dimanapun saudara saat ini, iman kita bersama dengan orang sekeliling kita haruslah kita boleh satukan agar mujizat itu boleh nyata terjadi. Kiranya melalui perenungan kita di kesempatan pagi hari ini boleh semakin membawa kita kepada kesatuan iman antara satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, puji Tuhan. Pemirsa, pagi hari ini kita belajar bagaimana kesatuan iman mendatangkan mujizat. Kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah mendengar bersama-sama bagaimana iman yang disatukan itu mendatangkan mujizat bagi seorang yang sakit lumpuh sehingga dia mengalami mujizat Tuhan. Pak Victor tadi sampaikan bagaimana orang yang lumpuh itu bisa mengalami mujizat ketika ada orang-orang lain yang peduli. Dan hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus melepaskan ego. Di dunia zaman sekarang ini kira-kira masih ada nggak Pak ya? Masih bisa nggak orang itu melepaskan ego untuk menolong yang lain? Oke. Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus Pak. Jadi di tengah-tengah keadaan zaman seperti ini orang cenderungnya egois Pak. Orang cenderungnya egois. Tetapi kalau kita mau belajar sungguh-sungguh
untuk kita bisa sampai ke tempat tujuan kita, untuk kita sampai fokus kepada sasaran kita. Mau tidak mau, memang ego itu harus kita kesampingkan dulu. Itu memang menjadi satu hal yang kita harus berkorban karenanya, Pak. Tidak bisa dalam hal ini kita menang-menangan sendiri, aku tidak mau nolong gitu itu. Tapi saya rasa kita masih tetap optimis di tengah-tengah keadaan dunia yang mungkin serba egois saat ini, masih ada orang-orang yang tentunya punya hati untuk boleh solidaritas dengan sesamanya, gitu Pak. Okay. Wow. Jadi kalau masih ada ego, tujuan itu nggak bisa tercapai. Kalau boleh saya analogikan seperti dalam permainan sepak bola ini Pak Victor ya, bagaimana untuk menembus gawang lawan itu harus ada satu kesatuan. Betul. Apakah seperti itu Pak Victor? Ya, betul Pak. Kalau di sepak bola itu kan semua punya perannya masing-masing, tapi meskipun peran berbeda-beda, mereka punya satu tujuan, mencetak gol dan menjadi pemenang. Ya kira-kira seperti itu Pak. Kalau di dalam kehidupan ini, misalkan kita rindu adanya mujizat kesembuhan terjadi pada keluarga kita, tentunya di dalam lingkup keluarga harus ada kesatuan hati, harus ada kesatuan hati. Tidak cuma si yang sakit ini yang harus berjuang untuk beriman, tetapi juga orang-orang yang ada sekelilingnya, entah itu mungkin orang tua ataupun mungkin anak-anak yang ada. Mari kita mau coba untuk lepaskan ego kita bersama-sama, satukan hati dalam doa dengan penuh iman percaya. Seperti itu Pak orang lebih tepat sekali. Jadi saya melihat Pak Victor ini suka dengan bola ya, jadi tadi menggambarkannya bagus sekali ini Pak Victor ya. Dan memang untuk menolong seseorang itu kita harus dikatakan tadi rela berkorban. Pak Victor, apa jadinya kalau 4 orang yang menolong orang yang lumpuh ini mereka merasa bahwa itu bukan saudaraku, itu bukan familiku, itu bukan temanku, sehingga ya urusanmu sendiri, tidak ada perasaan untuk menolong. Nah, kalau melihat kondisi zaman sekarang ini, orang sepertinya mulai membiarkan ya Pak, terjadi gempa, terjadi masalah, terjadi persoalan di jalan raya saja misalnya. Kita jadi takut ini untuk rela berkorban menolong seseorang. Jadi apa yang Bapak lihat dalam hal rela berkorban ini? Oke, ya sekali lagi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bicara tentang kasih, Pak. Bicara tentang kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Itu harus benar-benar kita wujudkan secara nyata di dalam kehidupan kita. Kalau tadi Pak Samuel memberikan contoh untuk nolong orang saja di pinggir jalan, itu rasanya aduh jangan dulu deh gitu ya. Tapi mari kita mau coba awali dengan diri kita masing-masing. Dengan diri kita masing-masing coba untuk membiasakan diri, khususnya juga kalau terkait dengan orang yang membutuhkan, orang yang butuh pertolongan, orang yang butuh support. Mari kita mau coba melalui diri kita terlebih dahulu. Mungkin kita mengharapkan orang lain untuk berubah, itu masih sulit ya Pak. Tapi kita akan mulai dari pribadi kita masing-masing. Dengan pribadi kita masing-masing yang kita mau memberikan contoh kepada sesama kita, tentunya juga orang akan melihat, oh ternyata dengan kita boleh menolong, dengan kita boleh berkorban, itu tentunya akan menjadi contoh yang baik ketika hal itu kita coba untuk lakukan. Jadi memang untuk rela berkorban ini memang butuh dalam diri kita ini kesadaran yang baik, dan juga kita butuh untuk benar-benar merenungkan akan firman Tuhan, ajaran Yesus tentang kasih ini harus kita lakukan. Gitu Pak Samuel. Baik, jadi kasih itu enggak sekedar perkataan ya Pak, tapi sebuah perbuatan. Kalau dalam pelayanan Pak Victor sendiri mungkin bisa diceritakan nih Pak, bagaimana pelayanan Bapak ini terkait dengan orang-orang yang ada di pinggir kota Semarang atau di pelayanan Bapak yang lain, mungkin bisa diceritakan dalam hal ini Pak. Ya. Jadi pemirsa sekalian, saya dalam keseharian melayani di daerah pinggir kota Semarang, itu daerah Bandar Harjo, di pinggir dekat pelabuhan.
Kalau orang bilang itu jemaatnya ya jemaat yang sulit gitu ya, jemaat sulit baik dari segi ekonomi maupun juga dari segi karakter dan lain sebagainya. Nah, di sana kami ada pelayanan bersama dengan gereja dan juga dengan compassion seperti itu, Pak. Kami coba untuk membantu anak-anak, tidak cuma dari kami di kalangan orang-orang Kristen, tapi juga ada juga warga sekitar. Kami coba untuk berusaha memberikan mereka bimbingan belajar. Kami berusaha untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak ini. Tujuannya kami sederhana, bagaimana anak-anak yang ada di Bandarharjo ini bisa terlepas dari kemiskinan yang ada dan mereka bisa nantinya mandiri gitu ya. Nah, kalau dipikir-pikir bahwa untuk melakukan ini mungkin itu kan bukan jemaat saya, itu kan bukan orang yang sama dengan kami seagama gitu ya. Tapi kembali lagi Pak, belajar tentang kita menjalankan akan kasih ini, maka kita harus ada sebuah kesadaran bahwa mereka semuanya itu adalah orang-orang yang Tuhan pun juga konsen terhadap mereka. Makanya dengan yang kami bisa, yang kami mampu untuk kami kerjakan, kami mau coba untuk kerjakan. Khususnya untuk anak-anak yang ada itu, kami fokus untuk bagaimana menanamkan karakter-karakter yang baik kepada mereka. Seperti kalau Pak Samuel familiar dengan daerah yang ada itu, anak-anak kecil itu dengan mudahnya mengumpat, dengan mudahnya ngomong kasar sedemikian rupa. Karena seolah-olah ngomong kasar, mengumpat gitu ya, itu seperti hal yang biasa gitu Pak. Atau mungkin berkelahi, temannya salah omong sedikit dipukul gitu ya. Nah, tapi coba untuk menanamkan hal-hal yang positif pada mereka bahwa itu tidak betul dan lain sebagainya. Itu sebagai perwujudan kami untuk kami boleh menjalankan akan firman Tuhan ini, Pak. Ada kendala apa yang mungkin Bapak bisa bagikan kepada kami ketika melayani orang-orang di area yang seperti itu, Pak Victor? Oke. Kendalanya terus terang juga terkait dengan masalah budaya yang ada. Kendalanya juga terkait dengan masalah orang-orang yang masih mengkotak-kotakkan tentang masalah agama gitu ya. Padahal kami melakukan ini murni untuk kami betul-betul menolong gitu ya. Kami tidak memandang tentang agama apa gitu ya, tapi yang murni kami ingin tanamkan hal-hal positif pada mereka. Tujuan kami jelas bahwa supaya anak ini nantinya ke depannya tidak lagi seperti yang lalu, menjadi pribadi yang lebih baik gitu Pak. Ya. Pemirsa, bicara tentang lumpuh tidak hanya lumpuh secara jasmani atau fisik, tetapi dalam konteks sekarang kelumpuhan ini bisa berbicara banyak hal. Nanti kita akan kupas lebih dalam bagaimana pelayanan Pendeta Victor di tempat pelayanannya dan juga pengalaman mujizat yang beliau alami. Kita akan lanjutkan, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik, pemirsa, tadi Pendeta Victor sampaikan bagaimana kisah seorang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya, bahkan harus melewati satu tantangan yang cukup berat ya Pak Victor. Di kisah itu kan mereka harus menurunkan itu ya dari atap. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat iman si lumpuh, tetapi juga melihat teman-teman yang menolongnya sehingga mujizat terjadi. Nah, bicara tentang kelumpuhan ini Pak Victor, dalam konteks dunia sekarang ini saya kira tidak hanya lumpuh secara fisik atau jasmani, tetapi bisa lumpuh dalam berbagai hal. Termasuk hari-hari ini kita lihat bahwa Indonesia sedang mengalami krisis yang dialami oleh generasi ya, bagaimana generasi kita sekarang ini dihajar, ditelan oleh yang namanya tsunami media. Nah, menurut Pak Victor, apa yang harus kita lakukan supaya generasi muda kita ini bisa kita rebut dan kita muridkan dari hajaran atau tsunami media sosial yang begitu luar biasa? Ya, kalau kita lihat di akhir-akhir ini, kondisi tsunami media ini memang betul-betul cukup memprihatinkan Pak, karena anak-anak, khususnya anak-anak muda, bahkan usia kanak-kanak pun sudah mengenal sosmed dan
yang mirisnya sosmed ini tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya, justru dipakai untuk sebagai sarana-sarana yang tidak baik, sarana-sarana pornografi dan lain sebagainya. Nah, inilah tantangan kita, dan untuk mengatasi itu semuanya kembali ketika kita hanya cuma mengajarkannya melalui khotbah-khotbah minggu, itu pasti seolah-olah akan luntur dengan cepat, Pak. Jadi dalam hal ini memang butuh kita ini di dalam keseharian itu kita menanamkan ini kepada anak-anak dan juga kepada para orang tua, bagaimana bijaknya bermain sosmed gitu ya, bagaimana kita menanamkan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan kepada mereka, untuk mereka boleh senantiasa saat membagikan sesuatu di sosmed itu membagikan hal-hal yang positif. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya kalau bicara tentang sosmed, Pak, itu tidak bisa kita ngomong bahwa sosmed itu negatif, sosmed itu buruk. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan yang justru itu bisa jadi berkat. Di awal tadi kan saya sampaikan kalau kita lihat anak-anak sekarang, mereka nggak bijak dalam hal menggunakan sosmed. Itu mereka gunakan untuk hal yang tidak baik, untuk misalkan pasang taruhan, untuk nonton pornografi ataupun mengumpat. Itu terjadi ya? Terjadi, Pak. Bapak itu. Betul, Pak. Terjadi. Nah, oleh karena itu kita coba siasatinya dengan bagaimana anak-anak ini misalkan buat konten-konten yang itu jadi berkat. Misalkan apakah nyanyi atau band atau mungkin buat apa gitu ya, kerajinan-kerajinan apa ya, kemudian diupload, itu bisa jadi tutorial yang baik buat mereka gitu, Pak. Ya kurang lebihnya seperti itu, Pak. Kita coba tanamkan kepada anak-anak dan juga orang tua bagaimana tentang pentingnya bijak dalam bersosmed, juga menanamkan tentang nilai-nilai Kristiani tentang hal ini, Pak. Baik. Pak Victor, kalau ada yang berkata wajah gereja atau wajah bangsa itu ditentukan oleh generasinya pada sekarang ini. Kalau Bapak melihat atau mendengar pernyataan tadi, kira-kira menurut Bapak bagaimana? Karena itu semuanya kan kembali kepada generasi sekarang ini. Jadi kita jangan kemudian pesimis, jangan kemudian patah semangat melihat generasi seperti ini. Tapi kita juga harus melihat sisi yang lain, Pak. Harus bahwa di tengah-tengah ada yang orang-orang yang bertindak tidak baik, masih ada juga loh, Pak, anak-anak yang bertindak dengan baik, memberikan contoh sesuatu yang baik. Nah, ini yang kita mau coba gali, kita mau coba terus kembangkan supaya generasi-generasi muda yang masih positif dalam melakukan segala sesuatunya ini, mereka bisa memberkati atau bahkan mengubahkan orang-orang, anak-anak muda yang lain yang sekiranya itu berlaku yang kurang tepat seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat generasi muda ini adalah aset bangsa untuk ke masa depannya. Tapi kita harus optimis bahwa anak muda ini kita terus bangun, kita terus bina mereka sehingga ke depannya mereka boleh menjadi pribadi yang baik. Dan ketika mereka menjadi pribadi yang baik, yang takut akan Tuhan, jadi berkat, maka bangsa dan negara pun juga nantinya akan kita optimis menjadi lebih baik lagi. Gitu, Pak Samuel. Pak Victor, kalau pagi hari ini ada anak-anak muda yang menyaksikan tayangan kita, sementara mereka berpikir tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Aku orang yang miskin, aku orang yang tidak punya pendidikan yang tinggi. Sepertinya nggak ada masa depan yang cerah. Apa yang Bapak sampaikan kepada mereka? Untuk anak-anak muda yang saat ini sedang melihat siaran ini, pastikan jangan engkau pesimis akan hidupmu. Ada hari depan yang gilang gemilang yang Tuhan sudah persiapkan untuk engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Tuhan akan selalu menuntun jalanmu. Pastikan, tanamkan dalam dirimu, engkau dikasih oleh Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan hidupmu ketika sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi pribadi yang berharga, maka Tuhan juga ingin engkau boleh menjadi pribadi yang berguna buat orang-orang sekitarmu. Mungkin kita bilang, waduh, kesulitan Pak saya untuk jangkau anak-anak muda yang di luar sana. Mulailah dulu dari lingkup terkecilmu. Mungkin lingkup teman-teman sekolahmu, atau mungkin teman sekelas, atau mungkin teman sepergaulanmu, dimanapun engkau ada di komunitasmu. Pastikan
Jadikan dirimu ini menjadi pribadi yang bisa memancarkan terang Kristus, menjadi garam yang bisa mengubahkan itu semuanya. Kalau kita bilang, wah saya tidak mampu Pak, ingat ada Tuhan, ada Roh Kudus yang akan terus memampukan engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Jangan pesimis akan hidupmu. Pastikan engkau melangkah bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan angkat itu semuanya dan menjadikan yang mustahil menjadi mungkin adanya. Amin. Puji Tuhan. Dan saya melihat Pak Victor ini kan masih muda, tetapi sudah dipakai oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang pengalaman Bapak bagaimana bisa mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, sehingga ini memberikan inspirasi bagi anak-anak muda untuk mengambil bagian juga melayani Tuhan. Seperti Pendeta Victor Yuda Nugra. Ya, untuk rekan-rekan anak-anak muda, ketika kita dipilih oleh Tuhan gitu ya, pastikan kita jangan lari dari panggilannya. Saya ingat sekali Pak, bagaimana saya itu memutuskan menjadi hamba Tuhan. Sebelumnya orang tua nyuruh saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, saya tidak mau Pak. Kamu nanti masuk ya sekolah teologi ya jadi pendeta, tidak mau. Tapi kemudian waktu Jadi saya maunya jadi apa? maunya pokoknya selain jadi pendeta Pak gitu ya. Ya. Ya, tapi Tuhan boleh ubahkan itu ketika saya ingat sekali waktu SMA ada retret gitu ya. Saya tidak kenal itu pembicaranya, tidak kenal pelayannya itu. Tiba-tiba orang itu bilang, kamu akan dipakai Tuhan, akan dipakai untuk menjadi hamba Tuhan. Saya berpikir, wah ini mengada-ngada ini. Orang itu BCI, coba lihat sekelilingmu. Ada gereja-gereja yang butuh orang-orang yang bisa nantinya boleh melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan hati, bisa memberikan pencerahan, memberikan pengajaran-pengajaran kepada generasi muda. Dan betul Pak, saya melihat bagaimana gereja-gereja yang saya pernah lihat, kok kebetulan gitu ya, ada perpecahan di sana, kok kebetulan ada hal-hal yang tidak baik di sana. Dan ini menjadi sebuah penguatan saya bagaimana Tuhan butuh anak-anak muda untuk boleh menjadi hamba Tuhan. Gitu Pak. Jadi akhirnya Bapak memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Iya, betul Pak. Tidak lagi menjadi yang lain tadi ya. Luar biasa. Pemirsa, kalau Tuhan sudah memanggil, mari dengar panggilannya. Mungkin pagi hari ini ada di antara Anda yang Tuhan secara pribadi memanggil Anda seperti Pendeta Victor tadi. Penuhi panggilan Tuhan dan percayalah Tuhan bertanggung jawab ya Pak. Baik, nanti Pendeta Victor akan berdoa bagi kita semuanya, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita belajar bersama bagaimana kesatuan iman mendatangkan mukjizat. Dan kita sudah mendengar banyak hal bagaimana ada teman-teman dari si lumpuh yang memiliki kepedulian dan itu mendatangkan mukjizat. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, Pendeta Victor akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan Pak Victor. Pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, seperti kita tahu bahwa di dalam cerita Alkitab ini, si lumpuh ini butuh pertolongan. Dan si lumpuh ini tidak bisa bergerak sendiri untuk mendapatkan mukjizat bagi hidupnya. Butuh orang-orang di sekelilingnya, butuh orang-orang yang mampu menopang. Panggilan ini juga berlaku buat kita semuanya. Ada di antara kita yang mungkin melihat di sekeliling kita ada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin keluargamu, atau mungkin tetanggamu, atau mungkin rekan-rekanmu yang lain butuh pertolongan. Pastikan engkau boleh tergerak hati, memberikan belas kasihan itu, melepaskan ego kita, mau berkorban untuk mereka, berkorban untuk mengangkat kelumpuhan itu. Tidak saja lumpuh secara dalam arti harafiah tidak bisa berjalan, tetapi mungkin mereka sedang saat ini mengalami kelumpuhan, keretakan dalam rumah tangga, kelumpuhan karena
mereka kekurangan dalam hal ekonomi, mereka lumpuh karena ada beban berat dalam pikiran mereka yang tidak bisa terlepas. Biarlah Anda sekalian, dimanapun Tuhan boleh tempatkan saat ini, jadilah pribadi-pribadi yang mau terbeban untuk boleh peduli dengan sesamamu, peduli dengan orang-orang sekitarmu, agar mereka boleh merasakan akan mujizat Tuhan. Biarlah iman kita pun juga kita akan berikan untuk mereka, supaya terjadi mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan yang terjadi bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Mari kita akan sama-sama satukan hati di dalam doa. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya minta untuk kita semuanya boleh mengangkat tangan kita. Saya akan mengangkat tangan untuk berdoa buat Anda sekalian. Tuhan Yesus, kami percaya saat kami menyatukan doa kami pada kesempatan hari ini, ada tangan-tangan yang terangkat, ada tangan-tangan yang sedang berserah penuh kepada Tuhan. Kami mau bersama-sama dukung dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat kami berdoa di kesempatan ini, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Engkau yang sakit, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang sedang mengalami keretakan dalam rumah tangga, hubungan suami istri tidak baik, atau hubungan antara orang tua dengan anak tidak baik, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan menjauhkan keretakan-keretakan rumah tangga ini daripada setiap pemirsa yang ada. Kalau ada di antara mereka yang kesulitan masalah ekonomi ataupun pekerjaan, mereka sedang kesulitan dalam hal keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan memberkati mereka dengan berkat yang berlipat kali ganda. Bagi mereka yang mengharapkan akan momongan, mengharapkan akan anak di dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan berikan itu tepat pada waktunya. Kami percaya itu Tuhan. Ataupun yang sedang merindukan akan jodoh, pasangan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan itu. Saat kami berdoa hari ini, ada iman percaya yang sungguh-sungguh, ada iman yang sungguh-sungguh kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan diberikan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kuasa-Mu, kiranya jamahan dan mujizat-Mu dinyatakan untuk para pemirsa dimanapun mereka berada. Kami percaya firman yang sudah kami dengar, kiranya siaran ini pun Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semuanya, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa akan berjalan di dalam jalannya Tuhan, dan kami akan merasakan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami, pemulihan terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak Victor, terima kasih, pelayanannya luar biasa. Pemirsa, kita akhiri dahulu program jamaahnya pagi hari ini. Saya Samuel Santoso mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Salam jamaahnya, Tuhan memberkati. Shalom.